Nama saya Pari Akram. Nama saya Krasa Afianika dan saya Bintang Anda. Nama saya Sharon. Selamat menyaksikan. Untuk memperdalam informasi mengenai gerakan sekolah sehat, berikut salah satu teman saya akan mewawancarai beberapa guru di sekolah mengenai kegiatan gerakan sekolah sehat. Permisi Bu. Ya. Izin Ibu. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 dari 11 Kami ingin mewawancarai tentang tugas kelima kami Bu. Ibu. Boleh atau tidak Ibu? Ya boleh. Terima kasih Bu. Bu izin dulu. Oh, silakan dulu. Jadi pertanyaannya, bagaimana menurut Ibu mengenai sehat gizi dan apa upaya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah gizi di Semanda ini? Sehat gizi berarti kan untuk anak-anak sekolah kan kita ya kantin ya tidak lagi menjual makanan-makanan yang bentuknya kemasan dan masih di dalamnya ada upaya dari sekolah untuk anak-anak ini sehat. Karena kan kalau yang makan pusat mungkin itu tidak sesuai dengan rumah sehat masih lima sempurna maaf gitu ya. Nah jadi kita juga saat ini sudah melaksanakan itu dan kita juga berusaha supaya anak-anak sekolah itu ya kalau bisa mereka bawa makanan dari rumah gitu ya yang memang sudah pasti terjamin tentunya mungkin dari cara memasaknya atau cara mengolahnya gitu. Dan cara mengatasi masalah gizi di Semanda ini gimana Ibu? Biasanya kan kita ada biasa dari puskesmas itu bekerja sama dengan yang di sekolah ini UKS beberapa di sini mereka mengunjungi sekolah kita memberikan pengarahan tentang gizi yang atau makanan-makanan yang harus dikonsumsi karena kan banyak sekarang makanan-makanan itu yang saji gitu ya. Makanya biasanya mereka memberikan informasi kepada anak-anak di sekolah kerjasama dengan UKS dan pembinanya untuk memberikan informasi tentang kesehatan terutama makanan-makanan yang dikonsumsi tidak itu kemungkinan anak-anak itu kan banyak yang memang makanannya misalnya ketika mereka minum makanan mereka konsumsi itu mereka bisa memberikan informasi kepada kita makanan apa yang memang sehat jadi seperti itu jadi jadi seperti itu ya Bu. Ibu terima kasih banyak ya Ibu sudah menjawab pertanyaan dari kelompok kami. Terima kasih Ibu. Terima kasih juga. Permisi Bapak. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 dari kelas 11 Izin bertanya Bapak untuk wawancara tugas P5 kami. Apakah boleh? Boleh. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya menjaga kesehatan fisik? Sudah Pak. untuk pertanyaan itu yang pertama tadi kan bagaimana cara kesadaran siswa dalam meningkatkan kesehatan fisiknya. Iya. Pertama, siswa harus sadar bahwa sehat itu penting, ya. Yang kedua, siswa juga harus tahu bahwasanya aktivitas fisik itu harus benar-benar disiapkan bagi siswa, ya. Cara meningkatkannya yang pertama harus mengatur dulu pola istirahatnya seperti apa. Pola istirahat kan kapan waktu tidurnya yang tepat, kapan bangun tidurnya yang tepat, gitu kan. Kemudian yang kedua, pola makan, asupan makan yang harus dijaga dari masing-masing siswa, ya, baik itu dari segi proteinnya, karbohidratnya. Jadi nilai gizi dari setiap makanan itu harus diperhatikan. Yang ketiga, pola
olahraganya. Nah itu. Jadi kapan pelaksanaan olahraganya, kapan mengatur jadwal olahraganya, olahraga apa yang tepat untuk meningkatkan aktivitas fisiknya. Ya, jadi harus diingat cara untuk siswa untuk meningkatkan aktivitas fisiknya. Pertama, jaga istirahat, jaga pola makan, dan jaga pola olahraganya. Oke. Oh, terima kasih Bapak sudah menjawab pertanyaan dari kami. Permisi Bapak. Boleh meminta waktunya sebentar Bapak? Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 dari kelas 1. Saya izin mewawancarai Bapak ya Bapak tentang tugas kelima. Bapak sebelumnya boleh saya duduk? Silakan. Jadi pertanyaannya, menurut Bapak, lingkungan SMA Negeri 2 Tanjung Mandar ini sudah sesuai belum dengan kriteria kegiatan sekolah sehat? Oke. Nah, baru kita lihat konsep sekolah sehat itu apa sih? Itu kan yang harus juga kalau itu. Nah, kalau berapa sekolah sehat itu berarti kan sekolah yang mendukung lingkungan belajar yang sehat, kan ya? Nah, sekarang kita lihat sehatnya siapa? Pertama, udara, ya, kesehatan udara, dan kesehatan lingkungannya. Nah, kita lihat sekarang kesehatan lingkungan. Nah, di kelas 10 kita kan belajar tentang pencemaran lingkungan. Nah, sekarang kita tarik ke sana. Di SMA 2 untuk kebersihan yang berkaitan dengan kesehatan, lihat kotak sampahnya apakah sudah memenuhi syarat untuk sekolah sehat. Syarat kotak sampah itu kan harus ditutup. Lihat di SMA 2, kotak sampah sudah tutup atau belum? Satu. Yang kedua, kotak-kotak sampah itu apakah sudah terjadi pemilahan antara sampah ini. Nah, kalau sudah berarti sudah. Nah, kita belum kan? Kita baru satu kotak sampah, satu kotak sampah. Udah 2 kita yang sesuai. Nah, yang ketiga kita lihat saja tentang sampah yang numpuk di kita. Seharusnya tempat pembuangan air sampah itu hanya satu tempat, tapi di kita sekarang banyak tempat. Berarti nanti sampah itu akan kemana? Itu yang berikutnya. Jadi sudah ketiga kan. Pertama tadi jenis kotak sampahnya hanya tidak tertutup. Yang kedua jenisnya hanya satu. Harusnya kan paling tidak 2. Sampah organik, sampah anorganik itu yang produksinya. Nah, kemudian yang ketiga tempat pembuangan sampahnya harusnya hanya satu tempat pembuangan sampah akhir. Kita masih banyak. Yang keempat kita lihat sekarang di kita banyak tidak sampah-sampah berbahaya. Banyak. Salah satunya tuh Sampah ya. nah, sampah asbes kita masuk kemana-mana tuh. Tulang pam, berarti kita tidak cocok untuk sekolah dari kriteria ya. Nah, yang keempat. Terakhir sekarang yang krusial sekali kita coba lihat. Sekolah sehat itu kan harusnya tidak menimbun sampah berbahaya, tidak menggunakan sampah berbahaya, tidak memproduksi sampah berbahaya. Kita coba lihat di kantin kita, kira-kira pembungkusnya menggunakan styrofoam. Menggunakan styrofoam. Nah, bisa bayangkan, misalnya kayak itu tuh, styrofoam yang digunakan untuk membungkus makanan itu sehari ini berapa? Lebih dari 10. Kita bayangkan. Sementara styrofoam itu berbahayanya di mana? Berbahayanya dia pengurangan lingkungannya lambat. Terus yang kedua, hati-hati, styrofoam itu kalau kena makanan panas atau plastik dengan makanan panas maka dia akan terurai. Maka yang kita makan menjadi tidak sehat. Terakhir makanan yang ada di kita itu tertutup semua deh, makanan basahnya. Tidak tertutup semua ya, berarti ada celah untuk mikroorganisme. Terakhir sekali, kantin kita dekat dengan jalan. Dekat dengan jalan berarti di situ udara buangan kendaraan bermotor akan lebih mudah untuk masuk ke kantin. Nah, mencegahnya apa sebenarnya? Ketiga, semua makanan yang basah, semua makanan yang kira-kira akan terkontaminasi dimasukkan ke dalam kotak kaca. Nah, kita kantin-kantin yang menjual makanan basah, apakah menggunakan itu? Itu dikasih yang dari informasinya. Berarti kalau itu tidak perlu, berarti hampir sekian kriteria tadi yang berbau kesehatan kita masih abai. Nah, sebab itu bagaimana cara menanggulangi? Ya kembali ke kita sendiri.
tidak menggunakan bahan terbungkus dari styrofoam, membuang sampahnya harus ada di sampah organik, anorganik, ini sampah berbahaya. Bahkan di lingkungan kita kalau kita lihat banyak batu baterai itu sampah berbahaya tuh, B3 tuh. Itu dibuangnya kemana-mana. Harusnya dimasukkan ke dalam kata sampah yang B3 yang warna merah biasanya. Kan enggak. Jadi itu mungkin ada lagi. Tidak ada lagi sih Pak. Iya. Ya, jadi itu hanya informasi Bapak ya, hanya sudah Bapak nanti kita olah datanya ya silakan. Sampai muncul. Terima kasih ya Bapak sudah menjawab pertanyaan dari kami. Terima kasih Bapak. Ya. Permisi Bapak, boleh minta waktunya sebentar Pak? Untuk membuat tugas T5 tentang kesehatan mental dan menanyakan keterkaitan dengan materi tersebut. Wawancara ya? Ya, boleh atau tidak Bapak? Terima kasih Bapak. Sebelumnya saya ingin bertanya Bapak, bagaimana menurut Bapak mengenai sehat mental dan apakah materi itu ada kaitannya dengan mata pelajaran yang Bapak ajar? Oke, berkaitan dengan kesehatan mental. Kalau kesehatan mental itu pengertiannya sudah tahu enggak? Belum. Belum Bapak. Kalau kesehatan mental kan ada dua kata tuh, ada kesehatan dan juga mental. Nah, mental itu sendiri berkaitan dengan kepribadian, baik itu cara berpikir, cara bertingkah laku. Sedangkan sehat tadi adalah kondisi di mana siswa atau seseorang itu punya kesehatan mental yang baik, ditandai dengan cara berpikir yang baik, berbicara yang baik, atau berprasangka yang baik. Jadi kalau ada siswa yang punya ciri-ciri tersebut, berarti bisa dikatakan dia punya kesehatan mental. Nah, kalau pertanyaan kedua tadi, apakah berkaitan dengan pelajaran yang Bapak ajar? Pasti sangat berkaitan. Kebetulan Bapak mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Di materi pendidikan agama Islam banyak materi yang berkaitan dengan kesehatan mental. Apalagi di pendidikan agama Islam kan diajarkan bagaimana cara kita sopan santun, baik terhadap seorang orang lain atau kepada Allah, kepada Tuhan kita. Terima kasih Bapak. Jadi kesimpulan dari video yang kami buat adalah Upaya bersama untuk meningkatkan kesehatan sekolah dan kesadaran siswa. sekian video yang telah kami buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.